Termasuk juga soal misalnya kebenaran, ijazah. Nah, kalau Tidak kasusnya ada di ijazah gini loh, gimana nih? wartawan, jurnalis tidak ada yang haram untuk dibicarakan selama dia berpihak pada nilai. Bicara soal surat tadi misalnya ijazah, universal. Yes. Apakah itu asli atau tidak? Ini saya sekaligus saya jawab di sini ya. Kalau pertanyaan, apakah bad news is a good news? Oh iya. Saya nggak malu-malu loh mengatakan itu. Apakah bad news is a good news? Dan ini aku pernah dengar nih, Mas Aiman pernah bilang bahwa jurnalis itu tidak boleh netral. Yes. Harus memihak kebenaran. Betul. Sebagai jurnalis, gimana kita mengukur kebenaran itu bahwa ini adalah kebenaran yang akan gue pihaki gitu istilahnya. Untuk meyakinkan itu bahwa Iya. saya berpihak di posisi yang benar sebagai Jadi posisi. begini. Sama kayak hakim ya. Nah. Dia harus berpihak, tapi berpihaknya ke yang Karena kan selama ini kita doktrinnya bahwa jurnalis harus netral, Oke. nggak boleh berpihak. Enggak dong, salah. Kalau jurnalis netral, ya jurnalis diam. Melihat ada pembunuhan, nggak boleh. Nanti kalau saya maju, saya arti membela korban. iya. Kalau saya diam, kalau saya bersana, Berat gitu. saya membela pembunuhnya misalnya gitu kan. Tapi kalau saya terus mengulik, menginvestigasi, saya membela korban dong. Iya. dan itu- Iya. Itu kan nggak netral. itu ukuran. Iya, nggak netral ya. Pertanyaan sekarang, kita harus membela korban. Atas dasar apa? Itu pertanyaan saya, atas dasar apa? Fakta, Bukan. Atas dasar apa? Dasar Kemanusiaan. kemanusiaan. Betul dong? Iya. Kemanusiaan itu apa? Value, nilai. Oke. Humanity. Jadi wartawan itu tidak pernah membela orang. Siapapun itu. Wartawan tidak pernah dan tidak selayaknya, bahkan kalau boleh saya katakan tidak boleh membela orang. Yang dia bela nilai, value. Ketika orang itu memiliki nilai yang baik, kita harus wajib untuk membelanya. Ketika orang itu nilainya harus dikritisi, kita wajib mengingatkannya. Jadi bukan berarti kita misalnya gini, ini tokoh ini begini. Kita bukan fokus ke orangnya, kita fokus pada perbuatan, tingkah laku, gerak-gerik apa ya, perbuatan, tingkah laku dan seterusnya lah ya. Oke. Dan yang tidak mencerminkan nilai yang dianggap benar atau disepakati. Karena gini, belum tentu nilai itu benar. Karena kalau bicara kebenaran beda. iya. Mentok di agama keyakinan aja kan beda-beda Iya, nilainya. Iya, benar. Nah, tapi nilai yang disepakati. Contoh misalnya, soal undang-undang. Kalau disepakatinya undang-undang seperti itu, harus 5 tahun katakanlah dan seterusnya. Harus ada usia minimal, saya nggak usah sebut ya. Ya, diikuti kan gitu. Iya. Iya. Itu kan kesepakatan. Kalau seandainya memang tidak seperti itu, ya kita harus kritisi. Itu nilai kesepakatan. Ada lagi nilai yang sifatnya universal. Contoh misalnya soal tadi kasus pembunuhan misalnya. Itu kan nilai kemanusiaan. Iya. Ada orang meninggal, nggak usah kita sebut misalnya dia terkait dengan orang besar ya dan seterusnya. Tapi dia siapapun itu ketika dia meninggal ya kita wajib untuk mencari tahu apakah dia karena sakit, Iya. apakah karena diracun, Apa tidak wajar? ya tidak wajar diracun karena keluar mulutnya keluar busa dan seterusnya misalnya. Lalu kemudian kalau memang misalnya tidak wajar itu karena ada indikasi diracun, katanya potasium lah segala macam. Apa motifnya dan seterusnya itu wajib kita kejar. Termasuk juga soal misalnya kebenaran, ijazah. Nah, kalau Tidak kasusnya ada di ijazah gini loh, gimana nih? wartawan, jurnalis tidak ada yang haram untuk dibicarakan selama dia berpihak pada nilai. Nilai ya, bukan berpihak Makanya pada... ketika bicara sara, suku agama ras antar golongan, itu hati-hati. Kenapa? Karena itu nilainya beda-beda. Ah, iya benar. Hati-hati masuk di situ. Karena nilainya beda-beda. Tetapi kalau bicara soal nilai kemanusiaan kan universal. Bicara soal surat tadi misalnya ijazah, universal. Yes. Apakah itu asli atau tidak? Iya kan? Wajib wartawan untuk jurnalisnya untuk mengurangi ketidakpastian Mengurangi ketidakpastian. informasi. Jadi gini, Bahasanya itu ya. sebenarnya yang paling hakiki nih ya, kita mungkin semua wartawan ditanya, mungkin nggak bisa jawab ini.
apa sih fungsi komunikasi? Kan wartawan kaitan komunikasi ya. Iya. Apa sih fungsi mendasar komunikasi? Menghubungkan. Bertukar pesan, berkomunikasi. Kan ada tujuan pasti. Connecting. Kan ada komunikasi itu kan ada, ya kalau dulu kan ada komunikan, message. Sekarang nggak bisa Iya, lah. Sekarang komunika. komunikator, message, channel, komunikator lagi karena ada feedback kan. Iya, ada feedback. Tapi kan pasti ada tujuan. Ada. Memperoleh. Apa sih tujuan komunikasi itu? Apa fungsi komunikasi itu apa sih? Satu hal nih, 2 kata doang nih. Reduction uncertainty. Mengurangi ketidakpastian. Iya. Iya, mengurangi ketidakpastian. Nah, makanya ketika bicara soal apakah, ini saya sekaligus saya jawab di sini ya. Kalau pertanyaan apakah bad news is a good news? Oh iya. Saya nggak malu-malu loh mengatakan itu. Apakah bad news is a good news? Ada yang nanya juga tuh barusan. Iya, langsung jawab. Ada juga? Ada yang Saya nanya. jawab nih. Selepas jeda, saya kasih. Ini nggak ada jedanya ya? Nggak ada jedanya ini ngomong. Nggak ada jeda. Nggak ada kopi lagi. Ini lagi. Kopinya tidak kasat mata. Nggak ada kopi. Nggak ada sponsor, coba kopinya. Ayo, coba. Kalau udah buzz gitu. Oke, tadi sampai mana? Apakah bad news is Bad a good news is good news. Apakah bad news is a good news? Jawabannya apa? News is a good news tergantung nilai mungkin ya. Tetap aja. Gue bahasanya sometimes yes. Kenapa sometimes? Always dong. Always. Nggak ada. Bad news is good news? Yes. Yes. Tapi kurang lengkap. Bad news is a good news for clarifying the issue from uncertainty to certainty. Out of certainty. Jadi misalnya, Tetap ada tujuan. kenapa bicara soal bad news is a good news? Kenapa nggak good news is a good news dong? Gini, kalau bicara reduction uncertainty, pasti kan pada hal-hal yang sifatnya kontroversial, betul? Yes. Betul. Nggak mungkin pada hal yang sifatnya bagus, itu ada, tapi jarang sekali, oh ya udah bagus, udah. Kan naluri manusia, ya udah oke lah, bagus. Daily buzz mantap, udah selesai. Iya udah selesai, iya bener. Kalau good news ya udah gitu loh. Iya. Nggak ada lagi. Mentok di kata bagus dan keren kayak Oke, gitu. oke gitu. Aha. Tapi ketika misalnya, masa sih bagus gitu misalnya. Masih ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan kan? Yes. Indikatornya apa? Nah. Bagus. Ada gini kok, tuh bad news tuh mulai masuk tuh. Ada bobrok ini kok, bad news tuh. Ada bobrok ini kok, gitu kan misalnya. Oke, itu apa? Uncertainty, ketidakpastian. Oke. Disitulah komunikasi, dalam hal ini media, komunikasi massa kan, media masuk komunikasi massa, masuk. Buat reduction uncertainty itu. Pertanyaannya kenapa bad news? Loh, justru dengan bad news itu menjadi pusat perhatian. Ya. Dan Iya. disitulah kemudian ketika jadi pusat Iya. perhatian, kalau yang sekarang mungkin ekstrimnya disebut viral, Iya. ya, disitulah poin di mana subject to reduce from uncertainty out of certainty. Oke. Berarti diawali dari bad news. Kalau dari kalau udah good news dan kemudian nggak ada challenging di situ, nggak ada tantangan di situ, ya udahlah gitu kan, Selesai. selesai. Meskipun belum tentu benar juga sih good news Iya itu. sih. Tapi kalau bad news pasti ada sesuatu yang harus diklarifikasi nih. Yes. Iya dong. Masa udah bad news terus diam aja? Masa ada orang meninggal misterius, tak wajar, diam aja? Bad news kan? Kalau ada orang meninggal, kalau ada orang meninggal misalnya karena sakit sudah diotopsi segala macam udah clear, ya udah. Iya. Jawab. Oke. Iya. Hanya sebatas kabar itu. Ya kan gitu. Ini saya supaya gampang saya ambil isu terkini lah ya, supaya Ya. gampang untuk membayanginnya. Itulah kenapa bad news, karena dia perlu klarifikasi. Dia punya uncertainty. Beda dengan good news yang memang udah clear. Udah terukur ya. Iya. Ini Karena ketika ada good news itu pasti akan ada challenging. Misalnya apa survei lah apa segala macam. Masa sih pasti ada masa-masanya. Nah, itu banyak wajib. pertanyaan yang harus dijawab istilahnya. yes. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.